Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang tema-tema yang erat kaitannya dengan dunia ekonomi maupun dunia usaha. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita jadikan bahan telaah yaitu tentang biaya modal. Kalau kita berbicara tentang biaya modal ini dalam praktik bisnis, sering pula digunakan dengan istilah cost of capital, di mana cost of capital ataupun biaya modal ini merupakan tingkat pendapatan yang dihasilkan dari suatu bisnis apabila bisnis tersebut memakai siklus investasi yang memiliki tingkat resiko yang seimbang. Nah, di dalam praktiknya, manakala kita membahas tentang biaya modal ini, maka di dalam biaya modal itu pula kita patut untuk mengenal beberapa jenis dari biaya modal ini. Di antara beberapa jenis dari biaya modal ini dapat kita paparkan. Yang pertama yaitu biaya modal saham preferen. Kita tahu bahwa saham preferen ini merupakan suatu jenis saham yang bisa mendatangkan pendapatan tetap pada suatu perusahaan yang berbentuk dividen. Bentuk dari saham ini yaitu surat berharga komersial yang perusahaan saham jual. Nah, saham ini juga merupakan termasuk saham istimewa karena saham preferen ini memiliki berbagai tambahan hak. Apa tambahan hak yang ada di saham preferen ini? Di antaranya adalah bisa membayar dividen pada waktu tertentu serta pembayaran dividen pada saat likuidasi aset. Ini adalah jenis biaya modal yang pertama, yaitu biaya modal saham preferen. Kemudian jenis biaya modal yang kedua yaitu biaya modal kerja. Biaya modal kerja ini adalah jumlah dana ataupun investasi yang hanya dapat menghasilkan dana jangka pendek saja. Jika suatu perusahaan memiliki modal kerja yang besar, maka perusahaan tersebut haruslah memiliki potensi untuk investasi demi tumbuhnya perusahaan tersebut. Untuk biaya modal kerja ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah biaya historis dan biaya masa depan. Kemudian yang kedua yaitu biaya spesifik dan biaya komposit. Lantas yang ketiga yaitu biaya rata-rata dan biaya marginal. Serta yang keempat yaitu biaya eksplisit dan juga biaya implisit.
Kalau kita bicara tentang modal kerja ini, maka biaya modal kerja ini memiliki fungsi untuk mendapatkan dana timbal balik. Ini yang menyangkut tentang biaya modal kerja. Selanjutnya yaitu biaya modal individual ataupun saham biasa. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa saham biasa ini adalah suatu proses investasi yang dikeluarkan oleh investor untuk tujuan mendapatkan dana dari saham yang berhasil dijual. Pada umumnya ini bisa mengalami peningkatan sifatnya internal dengan melakukan penahanan laba, atau bisa pula dilakukan dengan aspek eksternal dengan mengeluarkan dana kembali untuk investasi. Ini adalah biaya modal individual. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang ini merupakan biaya yang termasuk seluruh uang itu milik investor ataupun pebisnis. Biaya ini, biaya modal rata-rata tertimbang ini juga digunakan untuk menghasilkan setiap keuntungan bagi perusahaan. Biaya modal rata-rata tertimbang ini memiliki tujuan untuk mempertahankan nilai total dan juga aset. Dan dengan biaya modal rata-rata tertimbang ini pula, kita akan bisa mendapatkan penghasilan dari perusahaan yang kita investasikan. Itu tadi ada beberapa jenis biaya modal. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang mengapa biaya modal ini begitu pentingnya di dalam praktik bisnis. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa alasan yang sifatnya mendasar tentang aspek pentingnya biaya modal ini dalam dunia bisnis. Alasan yang pertama yaitu yang menyangkut tentang keputusan investasi. Di dalam keputusan investasi ini ada aspek yang disebut evaluasi proyek. Biasanya perusahaan akan menggunakan biaya modal sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi profitabilitas dari suatu perusahaan di dalam melaksanakan berbagai proyek investasinya. Suatu proyek investasi akan dianggap layak manakala hasil yang diharapkan itu akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya modalnya. Ini dari aspek evaluasi proyek. Kemudian aspek yang kedua yaitu yang menyangkut tentang penganggaran modal itu sendiri. Di dalam suatu keputusan penganggaran modal, biaya modal ini memiliki fungsi sebagai tingkat diskonto yang digunakan dalam teknik-teknik tertentu, utamanya dalam bentuk net present value ataupun NPV, atau bisa dengan internal rate of return atau IRR, untuk mendapatkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari suatu bentuk investasi. Nah,
Itu alasan yang menyangkut tentang keputusan investasi, letak pentingnya biaya modal. Alasan yang kedua, yaitu yang menyangkut tentang perencanaan strategis. Di dalam perencanaan strategis itu ada aspek strategi pertumbuhan. Kita tahu bahwa untuk melakukan suatu diversifikasi ataupun ekspansi bisnis, maka perusahaan haruslah mempertimbangkan apakah usaha yang akan dimasukinya itu nantinya akan dapat memperoleh profitabilitas di atas biaya modalnya. Ini yang berkaitan dengan strategi pertumbuhan. Kemudian aspek yang kedua yaitu yang menyangkut tentang merger dan akuisisi. Di dalam hal merger dan akuisisi ini, biaya modal amatlah penting dalam melakukan penilaian perusahaan, sekaligus untuk menentukan kelayakan dari suatu aksi yang disebut akuisisi. Ini menyangkut perencanaan strategis. Kemudian yang ketiga, yaitu alasan yang menyangkut tentang pengukuran kinerja keuangan. Nah, di dalam pengukuran kinerja keuangan ini, biaya modal itu bertalian erat dengan penilaian tentang pengembalian investasi. Biaya modal ini akan dapat membantu di dalam menilai apakah suatu perusahaan akan menghasilkan pengembalian yang cukup atas investasi yang telah dikeluarkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menyangkut tentang pengukuran kinerja keuangan itu dari aspek tolok ukur kinerja. Biaya modal itu adalah sesuatu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Perusahaan tentunya akan terus berupaya untuk memaksimalkan keuntungannya atas modal yang telah dikeluarkannya. Kemudian yang keempat, alasan mengapa biaya modal ini penting adalah yang menyangkut tentang penilaian resiko. Di dalam penilaian resiko ini, kita mengenal apa yang disebut dengan estimasi resiko. Nah, dengan adanya biaya modal ini, maka akan mencerminkan resiko yang berkaitan dengan operasionalisasi suatu perusahaan, sekaligus juga yang menyangkut tentang persepsi pasar. Tentunya resiko yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya modal itu akan lebih tinggi pula. Kemudian yang berkaitan dengan ekspektasi investor. Biaya modal yang lebih tinggi akan menunjukkan bahwa investor itu sejatinya mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi pula guna mengkompensasi atas berbagai resiko yang lebih tinggi. Dan alasan pentingnya biaya modal yang kelima di dalam suatu proses bisnis adalah yang menyangkut tentang optimalisasi struktur modal. Di dalam optimalisasi struktur modal ini ada sesuatu yang menarik tentang hutang dan ekuitas. Biaya modal sebagaimana kita pahami bersama itu sangat dipengaruhi oleh struktur modal suatu perusahaan. Dengan memahami implikasi biaya dari setiap hal, ini akan dapat memandu dalam pengambilan keputusan
utamanya tentang bauran pembiayaan yang paling efisien. Nah, di dalam optimalisasi struktur modal ini pula juga menyangkut tentang bagaimana meminimalkan biaya. Salah satu tujuan utama di dalam bisnis yaitu untuk menyusun pembiayaan dalam rangka meminimalisasi biaya modal secara keseluruhan. Oleh karena itu, tentunya perusahaan akan memaksimalkan nilai dan juga profitabilitasnya. Nah, itulah beberapa alasan mengapa biaya modal ini harus mendapatkan perhatian dari para pelaku bisnis. Selanjutnya, kalau kita berbicara lebih dalam lagi tentang biaya modal ini, maka sejatinya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi biaya modal ini. Cukup banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi biaya modal ini. Di antaranya yang pertama adalah kondisi pasar. Kondisi pasar ini ada yang disebut dengan suku bunga. Suku bunga, sebagaimana kita tahu, memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap biaya utang. Bila mana suku bunga itu lebih tinggi, maka tentunya ini akan menyebabkan biaya pinjaman juga akan lebih tinggi. Nah, di dalam kondisi pasar, selain suku bunga yang perlu mendapatkan perhatian adalah juga tentang kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian misalnya yang menyangkut tentang pertumbuhan ekonomi atau yang menyangkut tentang tingkat inflasi. Ini juga akan sangat mempengaruhi ekspektasi dari para investor dan juga biaya pendanaan. Ini yang menyangkut kondisi pasar. Kemudian yang kedua, yaitu ada beberapa hal yang menyangkut tentang faktor eksternal. Di antaranya yang juga sangat perlu untuk mendapatkan perhatian adalah yang menyangkut tentang lingkungan politik maupun kebijakan. Perubahan kebijakan yang mewujudkan perubahan peraturan dan juga tentang stabilitas politik ini juga memiliki dampak yang cukup luas pada biaya pendanaan dan juga kepada kepercayaan investor. Selain lingkungan politik dan kebijakan tadi, juga ada yang disebut dengan faktor ekonomi global. Ini akan menjadi sangat krusial bagi perusahaan-perusahaan yang berlevel multinasional. Faktor-faktor yang menyangkut tentang kondisi ekonomi global, yang di dalamnya juga mungkin akan sangat berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar. Ini juga akan sangat-sangat mempengaruhi biaya modal. Ini yang menyangkut tentang faktor eksternal. Nah, selain dua faktor tadi, kondisi pasar dan juga faktor eksternal, ada faktor lain yang juga sangat mempengaruhi biaya modal ini, yaitu faktor spesifik perusahaan. Kalau kita berbicara tentang faktor spesifik perusahaan, maka di sana ada yang namanya kelayakan kredit. Kita tahu, peringkat kredit suatu perusahaan itu sangat mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan di dalam penggalian dana. Peringkat kredit yang semakin tinggi pun ini akan menghasilkan suku bunga utang yang tentunya akan lebih rendah. Ini disebabkan karena persepsi resiko yang lebih rendah pula.
Selain kelayakan kredit, aspek spesifik perusahaan juga yang menyangkut tentang kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki aspek keuangan sehat dan kuat, misalnya dalam hal profitabilitas, dalam hal kualitas aset, maupun dalam hal stabilitas arus kas, ini seringkali menikmati biaya modal yang lebih rendah. Demikianlah pembahasan yang amat singkat ini tentang biaya modal ini, cost of capital. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, kemudian subscribe, dan jangan lupa share.